Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Mereka saudara kita. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bacaan pertama menceritakan bahwa Darius, Raja Persia, membantu pembangunan Bait Allah. Cerita ini hendak menyatakan bahwa orang lain yang tidak masuk dalam bilangan umat pilihan Allah juga masuk dalam rencana karya Allah. Sebenarnya, hal tersebut tidaklah terlalu istimewa jika dipandang dari sudut Allah, karena kita semua adalah ciptaannya. Tuhan Yesus selalu melibatkan mereka dalam karya penyelamatannya. Dengan demikian, hubungan kita dengan semua manusia di muka bumi ini tidak lagi terbatas pada hubungan darah, kesamaan gereja, atau kelompok agama, karena pada kenyataannya kita semua adalah ciptaan dari satu Bapa. Tuhan Yesus menegaskan hal itu dalam Injil hari ini. Ikatan yang seharusnya ada di antara kita adalah ikatan yang melampaui ikatan keluarga, yaitu seperti yang difirmankan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya." Siapa saja, termasuk orang di luar kelompok kita, yang mendengarkan firman Tuhan Yesus dan melaksanakannya adalah bagian dari hidup kita. Firman Tuhan Yesus merobohkan sekat-sekat pemisah yang kita ciptakan di antara manusia. Firman Tuhan Yesus itulah yang mengikat manusia menjadi satu umat dan satu keluarga. Mungkin ada yang belum pernah mendengarkan atau memahami firman Tuhan Yesus dengan baik, tetapi kita yang sudah mendengarkannya wajib memperlakukan setiap orang sebagai saudara. Dunia akan menjadi lebih ramah, dan Tuhan Yesus akan semakin dimuliakan jika dari hari ke hari lingkaran keluarga kita semakin meluas. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, tuntunlah pemerintah kami dan para pemimpin agama dalam menjaga kesatuan bangsa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.